So, sebenarnya entah ada Senku atau enggak, sains itu tetap bakal bisa ditemukan dan peradaban juga bakal akan maju gitu secara natural. Oke, balik lagi teman-teman, kita lanjut bahas anime Dr. Stone untuk lihat sebenarnya seberapa akurat sains yang ada di dalam anime ini. Nah, untuk kali ini kita lanjut bahas di episode ke-7. Di sini Senku ketemu sama Kohaku dan dia mulai tahu kalau ternyata ada manusia lain, kelompok manusia lain yang ternyata hidup di luar yang dibangkitin dari petrifikasi gitu. Langsung aja kita lanjut bahas sains yang ada di episode ke-7 ini. Nah, ini sering banget nih. Dari dulu sering ada kayak gini. Jadi ketika ada suatu kejadian yang kita itu tidak tahu penjelasannya kayak gimana, kenapa kok itu bisa terjadi, banyak dari kita yang bilang kalau itu tuh sihir, itu tuh apa ya, ajaib atau gimana gitu loh. Padahal itu aslinya ya sains, ya memang gitu hukum alamnya, jadi nggak perlu ada sihir atau tambahan mantra-mantra gitu. Jadi sesuatu yang menurut Chrome sama orang-orang di situ itu sihir, itu aslinya sains. Oke, ini betul. Jadi di sini ada garam, tembaga, sama sulfat yang dia dibakar, dan ketika dibakar nyala apinya akan berubah warna. Karena pada dasarnya warna nyala api itu tergantung banget sama suhu atau energi yang dihasilkan. Dan suhu yang dihasilkan ini sangat tergantung sama material yang dibakar. Jadi ketika digosok-gosok nanti akan terjadi perpindahan muatan, dan karena perpindahan muatan ini nanti akan ada muatan berlebih yang ada di tubuh kita gitu. Gampangnya gitu. Nah terus ketika kita mendekatkan diri ke orang lain atau misal ke objek lain, nanti akan terjadi lompatan listrik statis ini ya, karena itu tadi ada muatan berlebih. Dan hal ini akan ngasih efek kayak kesetrum. Oh. Oke, ini benar yang dilakukan Senku. Jadi emang daripada sekedar digosok pakai tangan, mending digosoknya pakai kain. Dan ini akan bisa menghasilkan listrik statis yang lebih besar. Nah, tapi aku sendiri nggak yakin apa bener listrik statis dari bola surfur yang digosok pakai kain ini bisa sampai bikin rambut pada berdiri. Aku nggak yakin soalnya. Pasti kan nilai muatan tegangan listrik statisnya ini masih kecil. Kalau yang bisa sampai bikin rambut berdiri itu biasanya pakai generator Van de Graaff, dan itu memang tegangan listrik statisnya jauh lebih gede. Rambut itu bisa berdiri karena pas kita megang generatornya itu nanti tubuh kita jadi ketambahan muatan listrik statis, termasuk di bagian rambut. Nah, di bagian rambut ini nanti kan muatan kalau dia itu sama pasti dia berusaha tolak menolak. Nah, karena yang di rambut ini pada berusaha untuk tolak menolak semua, hasilnya itu tadi rambutnya pada berdiri. Oke, di sini aku malah jadi seneng sama Chrome
Soalnya gimana ya, kayak yang tadi dibilang sama Senku, si Chrome ini dia berasal dari peradaban yang peradaban zaman batu yang pengetahuan sainsnya itu nol gitu. Tapi dia memulai otak-atik banyak hal dari nol, from scratch, kayak yang tadi, termasuk terkait batuan-batuan. Dan dari situ dia mulai bisa menemukan sains secara bertahap, walaupun itu dia masih mengiranya sebagai sihir. So, sebenarnya entah ada Senku atau enggak, sains itu tetap bakal bisa ditemukan dan peradaban juga bakal akan maju gitu secara natural. Keberadaan Senku cuman mempercepat proses itu, mempercepatnya tapi bisa sampai jutaan tahun. Oke, ini adalah proses pelapisan emas ke logam melalui merkuri. Merkurinya didapat dari mineral sinabar, terus dipanasin dan dicampur sama emas. Ini adalah metode pelapisan logam yang udah digunakan sejak zaman dulu, sebelum ditemukan teknologi electroplating. Sebenarnya hasil yang didapatkan dari metode ini tuh bagus, pelapisannya pun bagus, hanya saja prosesnya ini sangat beracun. Ketika tombaknya ini dicelupin ke campuran merkuri sama emas, terus dipanasin, nanti merkurinya ini akan menguap. Nah, ketika merkurinya menguap, yang ketinggalan adalah cuman tinggal emasnya aja, melapisi tombak yang udah dicelup tadi. Nah, dan di sini bener juga yang dibilang sama Senku, karena memang uap dari merkuri itu memang sangat berbahaya, bisa langsung bikin meninggal. Oke, gitu untuk episode ini. Banyak banget hal-hal menarik, percobaan-percobaan sains di episode ini, karena emang pada dasarnya itu semua adalah eksperimen-eksperimen sains dasar gitu. Aku cuma agak nggak yakin di bagian listrik statis di bola sulfur, soalnya kayaknya listrik statisnya nggak bakal bisa sebesar itu untuk bisa bikin rambut berdiri. Selain itu, oke semua untuk episode ini. Demikian untuk video ini, berikan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.